Halo, assalamualaikum sobat medsos. Selamat datang kembali di channel ini. Sebenarnya channel ini dibuat tadinya ingin nge-review barang yang sedang aku pesan itu, yang ada di video short itu. Itu adalah pesan antara aku sama yang punya tokonya. Jadi sebenarnya itu aku pesan drone sih teman-teman. Pesannya pun terjangkau, tidak mahal dan tidak murahan juga gitu. Tadinya ingin buat upload drone itu, dikarenakan di saat paket itu datang dan sebenarnya sudah aku review itu kan, bukan review, sudah aku video boxnya, paketnya, biar buat bukti ke tokonya itu. Jadi setelah aku video itu sampai selesai, itu tidak terjadi apa-apa sebenarnya. Dari drone-nya, baterainya, itu sebenarnya nggak masalah. Dan sebenarnya video itu udah aku review duluan gitu, udah aku review duluan sebenarnya. Tapi di saat aku sudah coba drone-nya, kan dia dapat 2 baterai. Kan aku belinya itu yang 2 baterai. Aku udah coba terbangin. Kan di situ kan sebenarnya aku ingin menguasai drone tersebut dulu kan sebelum dibuat video ke sini, sebelum di-share ke teman-teman. Itu aku coba dulu sebenarnya itu kan, karena aku juga belum tahu kan. Itu sebenarnya bagus, teman-teman, bagus. Itu sebenarnya drone-nya stabil banget, teman-teman. Dia ada sensornya gitu, teman-teman. Jadi teman-teman misalkan drone itu pengen ke tembok, itu bisa ketahan, teman-teman. Tapi itu harus di tombol dulu, ada di remote-nya sebenarnya gitu. Jadi teman-teman bisa pakai, tapi ada tapinya juga, teman-teman. Itu nggak bisa di tempat yang sempit. Di tempat aku ini, di kamar ini, itu ukurannya dari tembok-tembok itu sekitar 3 meter. Itu nggak bisa, teman-teman. Kemungkinan drone tersebut bisa 5 meter kali, teman-teman. Karena pas di sini, pas dicoba di sini, paket sensornya dinyalain, itu dia kayak bingung gitu, teman-teman. Kanan pengen ngebalik, kiri pengen ngebalik, gitu, depan belakang pengen ngebalik gitu, teman-teman. Tapi pas dicoba kayak di luar nih, kita coba tangan gini, dia akan ngejauh gitu, teman-teman. Nah, sangat disayangkan pas aku coba drone itu nggak di-record, teman-teman. Recordnya pas lagi unboxing ini. Nah, jadi ini sebenarnya video ini buat aku sampaikan ke pemilik toko, misalkan terjadi sesuatu gitu kan. Tapi yang terjadi yang terjadi malahan bukan drone-nya yang jadi masalah. Yang jadi masalah itu kabel chargernya, teman-teman. Jadi kabel chargernya itu di saat aku colok itu, teman-teman, itu kan dia dapatnya kan nggak pakai itu ya, teman-teman. Jadi dia nggak dapet kepala charger, dia cuma dapat kabelnya doang. Nah, di saat kabelnya itu nyolok ke baterainya, itu langsung nyala, teman-teman. Sebenarnya itu belum dicolok ke kecolokan dan belum pakai palanya juga, belum pakai pala casannya. Tapi itu kabel itu udah nyala gitu kan. Dia udah lampunya itu udah nyala duluan. Nah, kan di situ kan aku nggak tahu kan. Akhirnya aku pakai kepala casan, aku ngecas gitu kan, aku ngecas biasa. Sebelumnya kan di video drone sebelum ini nih, aku nih sebelum ini, itu drone-nya itu nyala, kabel nyalainnya itu pas dicolokin, pas udah nyolok. Tapi di drone ini itu sebelum nyolok ke kepala casan dan sebelum nyolok ke colokan itu udah nyala duluan, teman-teman. Akhirnya aku coba aja pakai kepala casan, lalu aku colok ke listrik gitu kan. Aku diemin tuh, teman-teman. Nah, setelah itu kok nggak lama bau gitu kan, kayak bau gosong gitu. Aku itu bingung kan, ini bau apa gitu. Pas dilihat ke casannya, tahu-tahu itu lampu udah mati dan bolong, teman-teman. Akhirnya aku cabut itu colokannya. Ya udah, akhirnya aku komplain ke tokonya. Aku bilang, ini sebenarnya drone-nya ini nggak masalah gitu. Drone-nya nggak masalah, baterainya pun mungkin nggak masalah gitu. Karena pas terbang drone itu bisa gitu kan. Kata dia mungkin kembung kali, tapi pas aku cek itu nggak kembung, normal baterainya. Cuma masalahnya di kabelnya doang ini. Kata tokonya, ya udah kalau gitu coba difotoin gitu kan. Udah aku fotoin, buktinya ini di sini. Nah, itu kabelnya yang bolong itu. Nah, aku tanya kan, yang di aku kirim ini apa? Kabelnya aja apa semuanya gitu kan. Lalu kata tokonya semuanya aja gitu. Oke, akhirnya aku pikir oh mungkin bakal diganti baru atau dia bakal ngecek gitu kan. Ya seenggaknya datang kembali dalam keadaan baik lah gitu. Di saat aku sudah kirim ke sana, aku itu juga ajukan pengembalian di toko online-nya. Nah,
Itu dari pas dia udah terima, tuh dia langsung ngirim lagi. Itu tanggal 7 jam 6. Jam 6 sore atau jam 18 itu dia ngasih buktinya, ngasih bukti pengiriman dia dari toko JNE misalnya. Dari JNE, jadi dikirim buktinya, resinya, nomor resinya. Oke, di situ aku sudah mulai tenang gitu kan. Oh, udah dikirim gitu. Tapi ini tuh udah seminggu lebih gitu loh, udah seminggu lebih. Pas aku cek lagi resinya di Google, itu masih sama daerahnya, masih daerah sono gitu kan. Masih di sana-sana aja, nggak jalan-jalan paketnya gitu. Aku juga chat terus ke pemilik tokonya, gimana gimana kakak gitu kan. Paketnya sebenarnya udah dikirim belum sih gitu kan. Terus kata tokonya sudah, kita kan sudah ada resinya gitu kan, tetapi itu belum belum jalan-jalan. Aku minta tolong gitu kan, bilang ke tokonya aku minta tolong coba sampaikan ke kantornya gitu atau ke kurirnya, kenapa kok barangnya kok belum gerak-gerak gitu, belum sampai-sampai. Nah sebenarnya kata dia juga, dia selalu datang ke kantornya gitu kan buat nanya. Dari pas minggu ini dia ke tokonya terus gitu, katanya gitu katanya. Tetapi itu nggak sampai-sampai, dan aku cek di Google pun di lacak JNE itu masih di situ-situ aja, kayak stuck aja gitu, dia nggak jalan. Akhirnya ya udahlah, aku berpikir buat kalau gitu aku langsung aja aku email gitu kan ke JNE-nya gitu. Aku tanya ke pihak JNE, misi Pak gitu kan, mau nanya, mau ngelacak resi dengan nomor sekian gitu kan. Akhirnya beberapa jam dibalas sama dia gitu kan, bahwa barang itu tuh tidak ada gitu, barang itu tidak ada, belum sampai, belum diberikan ke pihak JNE, katanya gitu di JNE itu, di emailnya itu kan, aku kirim email. Nah di situ bingung tuh aku tuh, kok bisa nggak ada di kantor gitu, belum ada di tokonya atau operasionalnya. Sebenarnya kan dari pihak toko drone-nya ini kan dia udah ngasih bukti resinya kan, resi JNE ini, tapi kok kenapa di JNE-nya kok nggak ada gitu kan. Nah di situ aku mulai mulai campur aduk pikiran aku tuh. Nah, setelah itu beberapa hari kemudian pihak JNE ngasih kabar lagi kan. Katanya intinya dia itu minta maaf atas kejadian tersebut, dan dia katanya dari pihak JNE ini katanya akan memprioritaskan paket aku gitu kan. Nah, aku sih sebenarnya udah kayak campur aduk gitu ya. Itu sebelum ini, jadi itu aku sudah komplain ke pihak Shopee. Karena tuh pikiran aku tuh dicampur aduk itu. Ini yang salah nih tokonya atau JNE-nya atau kurirnya gitu kan. Itu dicampur aduk. Akhirnya aku juga bingung kan. Ini udah hampir 2 minggu gitu, udah hampir 2 pekan. Aku belum sampai-sampai barangnya gitu. Akhirnya aku komplain gitu kan. Komplain tokonya gitu. Ini tokonya kok belum ngirim-ngirim barang juga, belum sampai-sampai juga barang aku yang dikomplain gitu kan. Akhirnya butuh beberapa hari itu aku ditelepon sama, tapi ditelepon dia menanyakan barang aku gitu kan, apakah aku itu kirimnya kabelnya aja atau semuanya gitu. Aku bilang aku semuanya ngasih ke tokonya, dan tokonya pun katanya sudah ngirim gitu, dan dia udah ngasih resi JNE tersebut. Tapi di saat aku lacak ke pihak JNE, ke emailnya, itu mereka tidak tidak merasa nerima barang dengan nomor resi tersebut itu. Akhirnya oke, berjalan, katanya nanti dikasih waktu 24 jam gitu kan. Oke kalau gitu. Nah, itu dia pihak telepon, dan besok sorenya duit aku dikembalikan gitu kan. Karena aku udah kayak udah nggak mau tahu aja gitu loh. Seharusnya kan si pihak toko ini terus mendesak kantor JNE tersebut gitu kan, kalau misalkan dia benar gitu kan. Aku hanya ingin kembalikan dana aja, kembalikan dana pembelian aku di toko tersebut. Nah, tapi aku juga di sini masih bingung apakah toko tersebut beneran ngirim atau enggak. Tetapi teman-teman, misalkan suatu saat nanti paket itu datang pun, misalkan paket itu datang ke rumah aku, teman-teman, aku bakal ganti ke toko tersebut gitu. Aku ini hanya hanya memastikan aja gitu agar tidak terjadi
kesalahpahaman gitu loh. Kan misalkan paket itu beneran nggak datang atau misalkan emang kesalahan mereka, ya duit aku udah kembali gitu kan, aku juga nggak merasa dirugikan gitu. Dan juga misalkan paket itu beneran datang ke sini dan bener semua, bagus semua, aku akan chat ke toko tersebut untuk apa, memberitahu bahwa paketnya itu sudah datang dan aku akan kirim duitnya ke sana gitu. Oke, sebenarnya video ini cukup panjang teman-teman, karena apa ya, aku sih penasaran banget sama drone tersebut teman-teman. Karena drone itu belum aku terbangin tinggi teman-teman, baru terbangin, pengen coba sensornya itu teman-teman, yang katanya sensornya bagus gitu, terusnya terbangnya stabil. Itu bener, semua bener, terbangnya stabil, kanan kirinya bagus, oke, speednya sampai speed 3, terus sensornya pun bagus. Ya itu teman-teman, sebenarnya aku penasaran banget teman-teman. Mungkin suatu saat aku akan beli teman-teman, misalkan paket-paket itu nggak datang gitu ya teman-teman, aku akan beli sih itu aku untuk review kembali, karena drone-nya bagus sih teman-teman. Oke lah teman-teman, mungkin eh, itu aja sih, apa ya teman-teman, penilaian aku tentang drone ini. Aku minta maaf bila ada kesalahpahaman atau salah kata yang aku ucapkan ini, dan aku juga minta maaf kepada toko tersebut. Misalkan beneran dia jujur dan paket itu beneran sampai ke sini, tenang saja, aku bakal kirimin duitnya ke sana. Tetapi misalkan nggak terkirim ke sini, saya tidak tahu gitu ya, milik toko, dan aku minta maaf sebelumnya gitu ya. Dan berterima kasih juga untuk sudah merespon pengembalian dananya atau ulasan pengembalian yang aku ajukan gitu kan. Oke, teman-teman, itu aja mungkin video dari konten kali ini. Aku sih buat pelajaran aja buat teman-teman yang ingin beli barang-barang di online shop. Itu sangat penting banget buat divideokan semuanya. Dan aku ini juga baru mendapatkan lagi bahwa bukan hanya barangnya aja, ternyata sisi kabelnya juga yang bermasalah gitu. Ada aja gitu buka barang. Biasanya kan kita kalau buka barang takutnya barangnya cacat, retak atau apa gitu kan. Nah, kejadian aku ini itu drone-nya bagus, baterainya bagus, remote-nya bagus. Kendalanya malah di kabel chargernya gitu. Oke teman-teman, itu aja. See you next video. Bye bye.